Kita memasuki hari-hari di mana kita sedang mengingat Hari Ibu, ya. Ibu yang biasanya sibuk dan menjadi suatu kegiatan yang keseharian sampai kadang-kala kita lupa bahwa sarapan itu karena peran seorang ibu, ya. Baju tersetrika karena peran seorang ibu. Dan hari ini kita mengingat peran dan pentingnya seorang ibu, ya. Saya mengajak kita memperhatikan kitab Amsal. Kitab Amsal ini sebenarnya panjang, ada dari ayat 10 sampai 30, tetapi kita akan memperhatikan dulu 3 ayat ini. Kita akan membacanya bersama 3 ayat ini. 1, 2, 3. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Sebelum kita mulai, saya mengajak kita melihat video klip pendek, durasinya 3 menit ya. Dan mungkin saja di antara kita ada yang pernah melihat video ini, tetapi entah kita sudah melihatnya atau belum, ada baiknya kita melihatnya. Ini berkaitan dengan seorang ibu, peristiwanya di Beijing, dan seorang yang mendekati dia yang sedang mau beli sesuatu ini menggunakan kamera ya di dadanya sehingga tidak menyolok. Di tengah segala kesulitan yang harus dihadapi, dia harus menanggung sendiri, suaminya tidak tahan. Waktu dia ke rumah keluarga suaminya juga tidak tahan. Sehingga dia harus pergi. Tapi ibu ini bertekad bagaimana untuk memelihara dan bisa mengobati anak-anaknya. Dan dia berjuang semacam ini. Suaminya tidak tahan dan kemudian menceburkan sendiri, mungkin masuk sungai atau kemana, bermaksud bunuh diri. Dan ibu ini harus bertahan seorang diri. Nah, ini adalah gambaran seorang ibu yang berjuang di tengah sulitnya hidup, penderitaan hidup. Waktu melihat video ini saya teringat kepada ibu saya. Kira-kira waktu saya kecil, perjuangan ibu bagaimana? Yang mungkin selama ini kurang saya sadari, kurang saya hargai. Dan kemudian saya mulai menelusur kembali, nampak tilas melalui memori saya, apa yang dilakukan ibu saya. Kadang-kala dia harus bekerja mati-matian di tengah kemiskinan, sambil kemudian dikucilkan oleh keluarga besar, baik keluarga besar papa, keluarga besar mama, karena mereka berdua bertobat menjadi Kristen, dan itu merasa yang sulit. Dan kalau saya ingat kembali, saya tidak menduga itu memang masa-masa yang sulit. Cuma karena kami dibesarkan dalam kemiskinan, kami terbiasa dalam kesederhanaan. Tapi setelah dibandingkan masa sekarang, membayangkan perjuangan mama saya, papa saya, menghidupi 6 anak, di mana 6 anak harus studi sampai perguruan tinggi. Wah, itu ternyata sesuatu yang tidak mudah, ya. Membuat saya terharu perjuangan seorang ini. Nah, saudara-saudara, papa dari perempuan ini, papa dari anak-anak ini kemudian menghindar, melarikan diri. Dan di Alkitab dikatakan semacam ini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Nah, saudara, ini untuk menunjukkan seorang ibu pada umumnya, biasanya, karena dia sudah memiliki ikatan dari anak ini dikandung, dia sangat berusaha bagaimana si anak ini nanti bisa diasuhnya, dipeliharanya sampai besar, sampai matang. Tetapi tentu saja kita melihat dan membaca kisah-kisah tentang wanita-wanita yang kemudian merasa mengeluh punya anak karena melahirkan di luar pernikahan, lalu membunuh dan sebagainya. Nah, tetapi ayat ini syukurlah tidak berhenti di sini ya. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Sehingga dalam hidup ini kita tidak putus harapan. Kalaupun ada orang semacam itu yang melupakan, jangan putus asa. Karena ada Tuhan yang tidak akan melupakan. Nah, saudara, dari kisah perempuan tadi atau wanita tadi, kita bisa belajar sesuatu. Adakah kisah-kisah di Alkitab tentang ibu yang juga kita bisa pelajari sehingga kita juga disegarkan? Tuhan telah
mengirim contoh-contoh di dalam sejarah dan dicatat di Alkitab, memberi kita kesadaran bagaimana seharusnya seorang perempuan akan menjadi seorang ibu yang baik. Nah, saudara-saudara, di dalam kisah Perjanjian Baru juga ada semacam ini, di mana dituliskan ketika Paulus menulis untuk Timotius. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman ini ternyata diwarisi. Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Artinya ketika seseorang memiliki iman itu ada kemungkinan dia mewarisi teladan dari mamanya, dan mamanya mewarisi teladan dari neneknya, dan neneknya mungkin mewarisi teladan dari sebelumnya. Atau neneknya dulu adalah orang pertama yang percaya, kemudian dia mewariskan kepada anaknya. Nah, saudara, kita ternyata bukan langsung menjadi orang yang ada dengan sendirinya dan belajar melalui iman yang kita pelajari sendiri. Kita juga mewarisi dari orang lain. Nah, di Alkitab Tuhan tuliskan tokoh-tokoh perempuan-perempuan yang kemudian hari menjadi ibu yang bisa kita teladani. Tentu saja ibu-ibu ini ada kekurangannya, ada kelemahannya. Tetapi masih kita bisa pelajari hal kelebihan yang bisa menjadi teladan bagi kita. Nah, yang pertama kita belajar siapa? Kita belajar tentang Sarah. Nah, Bapak Ibu sudah mengenal siapa Sarah. Dulu namanya Sarai, istri dari Abram. Nah, mereka tinggal di Ur. Kalau Anda perhatikan, Ur itu ada di sebelah kanan bawah. Itu sekarang daerah Irak. Dan daerah yang berwarna hijau itu adalah Mesopotamia. Mesotamos, di tengah-tengah sungai. Nah, saudara-saudara, daerah yang warna hijau itu ada dibatasi Efrat dan Tigris. Di antara Efrat dan Tigris itu dulu adalah Taman Eden. Maka di situ adalah daerah yang subur, daerah yang baik. Dan Abram tinggal di sana. Tinggal di tanah, di lokasi yang bagus, yang indah. Seperti halnya orang-orang pada awal-awal peradaban manusia. Siapapun tidak ingin pergi dari sana. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal dalam diri Abram. Dia belum punya anak. Nah, saudara, di masa itu, kalau orang tidak punya anak, itu menjadi aib. Kenapa aib? Karena kekuatan suatu suku, kekuatan suatu suku bangsa, kekuatan suatu bangsa itu bergantung jumlah orang. Makin banyak jumlah orang, makin kuat. Sehingga diharapkan wanita-wanita itu memiliki kesuburan, lalu melahirkan anak, lalu anaknya bisa menjadi cikal bakal yang akan menjadi armada bagi suku bangsa. Abram termasuk keluarga pasangan suami istri yang tidak punya anak. Nah, saudara-saudara, ternyata Tuhan bermurah hati. Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Abram, pergilah ke suatu daerah yang nanti kutunjukkan. Dan kamu akan memiliki keturunan. Nah, saudara-saudara, di bagian ini kita perlu menghargai Sarai. Dia harus mengungsi ke tempat yang dia tidak tahu. Ratusan kilometer akan berjalan. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia ikut bersama Abram, ikut beriman, ikut setia pada janji Tuhan. Meskipun Sarai sempat juga goyah di awal atau di pertengahan. Tapi dia menjadi istri yang mengikuti suami di mana suaminya mentaati apa yang dimau oleh Tuhan. Saudara, saya membayangkan Sarah pasti tidak mudah. Aduh, di sini sanak saudaraku, di sini keluargaku, di sini teman-temanku. Lalu diajak suami pergi ke tempat mana? Belum jelas. Tapi suamiku mengatakan, ini tuntunan Tuhan. Tuhan yang mana? Suaminya juga baru memperkenalkan diri. Siapa Tuhan yang dia baru kenal? Dan di situ Sarai mengambil sikap. Dia mau mengikut apa yang menjadi ketaatan suaminya terhadap Tuhan. Nah, saudara, ini teladan yang perlu kita sadari. Nah, saudara, di dalam keberdosaan, di dalam ketidakdekatannya pada Tuhan, atau di dalam usahanya untuk lebih dekat pada Tuhan, dia ternyata mengalami proses yang tidak tepat. Di mana dia mulai pikir-pikir, kok sekian tahun tidak ada anak ya. Oh, mungkin saya harus membantu Tuhan dengan cara berinisiatif. Nah, kisah itu Anda sudah tahu.
dia kemudian mengkawinkan Hagar pembantunya dengan Abram. Dan Abram kemudian kawin dengan Hagar, punya anak. Ternyata bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Anak yang menjadi keturunan yang disebut anak asli perjanjian adalah keturunan yang dari Sarah. Maka saudara-saudara, Sarah sekali lagi mencoba beriman pada Tuhan. Meskipun dia sempat mentertawakan. Bagaimana mungkin saya sudah tua ini? Mungkin sudah tidak cantik seperti dulu. Sudah mulai berkeriput nenek-nenek. Masakan saya akan hamil? Lalu saya akan melahirkan anak. Wah, dia membayangkan sebagai nenek-nenek hamil dan melahirkan, dia ketawa. Entah ketawa karena lucunya itu atau mentertawakan lucunya janji Tuhan. Tapi Tuhan kemudian tidak menghakimi atau tidak menghukum dia. Tapi kemudian mengangkat itu sebagai suatu tindakan Sarah yang perlu diketahui bahwa Tuhan tahu bahwa dia mentertawakan. Anakmu nanti kasih nama tertawa. Atau Ishak dalam bahasa Ibrani. Nah, saudara, akhirnya lahirlah Ishak. Nah, saudara, dari Sarah kita belajar apa? Dari Sarah kita belajar sebagai seorang istri taat pada apa yang menjadi keyakinan suami, di mana suami menyadari suaminya sedang mengikuti kehendak Tuhan. Jadi meskipun saya menduga Abram juga kemudian mau meninggalkan Ur, mungkin ada keraguan, perjalanan begitu panjang, begitu jauh, sebelum ini dia belum pernah melakukan. Saya menduga Sarai juga mengalami ini, tetapi mereka terus mengerjakan. Dan kemudian hasilnya mereka betul-betul memiliki anak dan Tuhan menggenapi janjinya. Abram dan Sarai sebelum punya anak harus mengganti nama. Abram menjadi Abraham, bapak banyak bangsa. Dan Sarai juga harus mengganti nama, Sarah. Saudara bisa bayangkan, aduh bagaimana kalau nggak kejadian. Tapi harus kejadian, karena nama itu sudah diberikan. Abram harus mengganti nama Abraham. Dan Sarai memanggil nama suaminya juga Abraham. Saudara-saudara, inilah teladan dari seorang ibu yang perlu kita ikuti. Nah, saudara-saudara, siapa lagi tokoh ibu yang perlu kita pelajari? Istilah dapat dipercaya juga kita bisa mengerti dapat diandalkan. Sarah dapat diandalkan di dalam dia mengikuti suaminya, ikut beriman dan dibuktikan dia ikut perjalanan ratusan kilometer. Dan saat itu kita sudah bisa membayangkan situasinya pasti tidak seaman sekarang. Ya. Nah, yang kedua kita akan belajar dari Ribkah. Ya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian, Ribkah ini masih dari keluarga Laban dan kemudian dinikahkan dengan Ishak. Ya. Nah, saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari hidup Ribkah? Nah, Ribkah ini berdasarkan Ishak pernah tinggal di daerah Gerar. Ya. Apa yang terjadi dalam hidup Ribkah? Ribkah ini ternyata seorang yang mandul. Dan saudara, seperti saya katakan tadi, di masa itu seorang yang mandul, seorang yang sudah menikah tapi tidak bisa melahirkan seorang anak, itu menjadi aib. Jadi bagaimana saudara? Ishak berdoa, Tuhan tolong supaya Ribkah yang sudah menjadi istri saya ini bisa punya anak. Dan saudara, Ribkah ternyata mendapat perkenan Tuhan. Tuhan dengar doa Ishak dan Ribkah menjadi hamil. Nah, saudara, ada sesuatu yang menarik di sini. Waktu Ishak berdoa, Tuhan menjawab bahwa anak yang bungsu kelak akan menjadi tuan bagi anak yang sulung. Dan keturunannya akan menjadi bangsa. Nah, saudara, seorang ibu menyadari bahwa dia akan punya anak dan ini akan menjadi suatu bangsa. Anda bayangkan betapa senangnya dia. Betapa bersyukurnya dia. Sehingga dia menjadi seorang pribadi yang mengingat-ingat bagaimana masa depan keluarga harus saya perjuangkan. Apalagi janji Tuhan sudah diturunkan. Dan dia ingat yang bungsu akan menjadi tuan bagi yang sulung. Yang sulung akan menjadi hamba. Jadi saudara,
Sekalipun dia berusaha membagi cinta kasihnya secara merata. Tapi ya, si Bapak Ishak sukanya masakan Esau. Bapak Ishaknya lebih suka Esau. Dan sehari-hari dia lebih banyak kumpul dengan Yakub. Apalagi Yakub akan mewarisi. Hatinya lebih sayang pada Yakub. Nah, di tengah situasi semacam ini dia ingat. Yakub anak bungsu. Kelak akan mewarisi janji Tuhan. Dia akan menjadi tuan dari sang anak sulung. Nah saudara, apa yang kita bisa teladani dari Ribka? Ribka adalah seorang ingat janji Tuhan. Dan dia akan bertindak bagaimana ini akan terwujud. Nah saudara, suatu hari dia mendengar, menguping. Ternyata Bapak Ishak meminta Esau untuk memasak. Dan waktu dia meminta Esau untuk memasak, dia akan memberikan berkat. Nah, saudara, perasaan Ribka bagaimana? Ini tidak benar ini. Saya sendiri tahu berkat itu untuk anak bungsu. Bagaimana mungkin dia akan berikan pada anak Esau? Jadi bagi seorang ibu yang tahu apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan, dia tidak rela janji itu kemudian disimpangkan dan keliru dan tidak tepat sasaran. Maka dia bertekad bagaimana itu harus tepat sasaran. Saudara, sampai di sini kita bisa belajar bagaimana Ribka menjadi contoh seorang ibu. Mengerti janji Tuhan dan bertekad bagaimana janji itu harus diikuti. Sayang, seperti kita tahu dia kemudian bersiasat dan memanipulasi suasana itu supaya yang dapat Yakub. Nah saudara, singkat cerita kita sudah tahu Yakub menghadap dengan baju milik Esau dan kemudian yang menghadap Ishak. Nah saudara, Ishak waktu memberkati dia raba-raba, ini Esau. Tapi rupanya dia sadar janji Tuhan tidak boleh disimpangkan. Jadi waktu dia cium bau, yang tercium bau siapa? Bau Yakub. Dia tahu ini Yakub. Dia tahu ini Yakub. Maka dia mungkin menyadari, istriku mungkin dengar saat aku bicara, saat aku sampaikan pada Esau. Sekalipun ini bukan Esau dan ini adalah Yakub dan aku sudah terlanjur ngomong pada Esau, sesuai ketentuan Tuhan, janji yang harus diberikan pada Yakub. Maka Ishak melakukan berkat itu pada Yakub. Nah saudara, sebenarnya jikalau Ribka tidak bersiasat, mungkin saja Tuhan bisa beranugerah pada Ishak untuk sadar, Ishak kamu salah. Jangan pada Esau, harus pada Yakub. Tetapi karena Ribka tidak sabar, tidak telaten dengan situasinya, dia bersiasat dengan Yakub dan apa yang dia lakukan, sekalipun itu maksudnya benar, dia sedang bersiasat dan melakukan penipuan terhadap Esau. Dan dia sepertinya tanpa sengaja berkonspirasi dengan Ishak. Ini menjadi sesuatu cacat di dalam Ribka. Tetapi yang kita bisa teladani adalah Ribka menjadi pribadi yang berusaha menangkap janji Tuhan. Dan di dalam keterbatasannya dia berusaha mentaati. Saudara, Ribka menjadi pribadi yang proaktif. Sayangnya proaktifnya ada melencengnya, ya, tidak jujur. Ya. Nah kita bisa pelajari lagi dari siapa? Tokoh ibu dalam perjanjian lama. Kita bisa belajar dari Yokebed. Nah siapa Yokebed ini? Saudara, kalau belajar Keluaran 2, saudara akan melihat ini adalah mama dari Musa. Dia berada di Mesir saat itu. Dan apa yang harus dihadapi oleh Yokebed? Saat itu Firaun sudah memberikan ketentuan. Semua bayi laki-laki harus dibunuh. Seorang ibu kalau sudah hamil, tegakah dia membayangkan ini anak yang sudah kukandung 9 bulan 10 hari. Nanti akan dilahirkan dan akan dibantai. Pasti dia tidak tega. Nah saudara, Yokebed dia bertekad melindungi, memelihara kehidupan anaknya dengan keberanian. Ini yang harus kita pelajari. Ini anakku, ini anak anugerah Tuhan, harus kulindungi dengan keberanian. Jadi di tengah ancaman situasi di mana
tentara Firaun akan berkeliling dan mencari upaya untuk mendeteksi di mana anak bayi. Ada rengekan anak bayi. Lagi mereka akan ambil, mereka akan bunuh. Yochebed bertahan bagaimana supaya anak ini tidak terdeteksi. Nah mungkin hari-hari pertama bisa disekap atau masuk ruangan suara yang kecil. Tapi lama-lama anak ini suaranya makin keras. Kalau ketahuan bukan saja anak ini dibunuh, mungkin keluarga itu dibunuh. Atau diincar, diancam. Kita sudah tahu ceritanya. Musa dihanyutkan di sungai Nil dan the rest of history kita tahu. Yang kita bisa pelajari Yochebed apa? Yochebed adalah teladan ibu yang dapat diandalkan menghadapi kesulitan. Di dalam menghadapi kesulitan yang mempertaruhkan nyawa, dia harus mempertahankan nyawa anaknya. Dia mengambil tanggung jawab supaya anak ini sampai dibunuh. Kita belajar suatu teladan ibu yang berani mempertaruhkan nyawa demi anak. Nah saudara, ibu siapa yang perlu kita pelajari lagi? Yang berikutnya adalah Hana. Nah Hana ini siapa? Hana adalah seorang ibu dari anak yang bernama Samuel. Nah dia pernah tinggal di daerah Rama. Itu lebih ke utara dari Yerusalem sekarang ya. Apa yang kita bisa pelajari dari Hana? Hana adalah seorang pribadi yang mandul. Ya saudara-saudara, sekali lagi orang-orang mandul ini tidak mungkin bisa mengusahakan dirinya supaya hamil. Apa yang dilakukan? Di tengah hinaan istri dari suaminya, Penina, yang terus mengolok-olok, membuli, mengejek, menghina. Hanya bisa bertahan, hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Dan di dalam doanya yang tekun itu, dia kemudian bertekad, Tuhan, kalau saya sampai punya anak, saya berjanji anak itu saya akan persembahkan kepada Tuhan. Teladan apa yang kita bisa pelajari dari Hana? Dia bertekun di dalam doa. Dia bertekad memenuhi janjinya yang dia sudah nyatakan kepada Tuhan. Saudara, waktu dia bertekun dalam doa, pada akhirnya Tuhan beri kesempatan dia hamil. Dan waktu hamil, dia kemudian melahirkan Samuel. Samuel dididik, dipersiapkannya, sehingga pada waktu dia siap, dia diutus untuk dibina di bait Allah melalui Elia. Nah, Imam Eli. Saudara, inilah yang menjadi teladan bagi kita. Di dalam kepepetnya, melakukan sesuatu yang mustahil untuk hamil, dia bukan melarikan diri, bukan mencemplungkan diri ke sungai atau bunuh diri. Dia bertekun di dalam doa, mohon pertolongan Tuhan. Dia makin mendekat pada Tuhan. Dia menyatakan komitmennya kepada Tuhan. Ini contoh ibu yang kemudian perlu kita teladani karena dia menjadi ibu yang kesulitannya membuat dia mendekat kepada Tuhan, membuat dia bertekun di dalam doa, membuat dia memohon dengan intensif kepada Tuhan. Apakah ada lagi ibu yang kita bisa pelajari? Ada. Berikutnya adalah Rut. Ya, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari Rut? Rut ini sebenarnya bukan wanita Israel. Dia adalah wanita Moab. Ya. Kenapa sampai dia bisa ditulis dalam Alkitab? Rupanya dulu ada seorang bernama Naomi. Naomi ketika daerah Israel lagi baik-baik saja, ya dia tinggal di Bethlehem. Tapi kemudian ketika daerah kering, cari gampangnya. Mengungsi ke Moab bersama dua anak laki. Dan dua anak laki ini dapat pacar, dapat istri orang Moab. Rut adalah menantunya. Nah saudara, suatu ketika Moab mengalami kekeringan. Nah Naomi mau balik ke Bethlehem yang sudah subur. Waktu dia mau balik, Rut punya pilihan mudah, yaitu tetap tinggal di Moab. Tetapi sebagai seorang perempuan, dia sadar, aku harus mengasihi anggota keluargaku. Aku harus menyatakan kasih kepada anggota keluargaku. Di sini Naomi tinggal menjadi seorang janda. Naomi tidak ada anak laki-laki yang akan menopangnya. Tidak ada anak laki-laki yang akan mendukungnya. Yang masih hidup adalah menantunya. Dan aku adalah menantu yang bisa mendampinginya. Nah, Naomi tahu
Ini suatu hal yang berat bagi Rut. Maka dia menasihatkan kepada Orpa maupun Rut, udahlah kembalilah. Memang ada tradisi waktu itu saudara. Kalau mereka sudah kehilangan suami, mereka bisa tunggu untuk anak pria yang lainnya tumbuh besar lalu dinikahi. Tapi tidak ada anak. Naomi sudah tidak punya anak. Apakah mungkin menunggu Naomi menikah lalu punya anak lalu tunggu anaknya besar lalu dinikahi? Maka Naomi mengatakan, pulanglah Orpa, pulanglah Rut. Pergilah. Tidak ada yang bisa diharapkan dari aku. Aku sudah kehilangan anak, kehilangan suami, aku pahit. Panggil aku Naomi. Suatu kepahitan. Nah saudara, Rut menjadi pribadi yang bukan karena sulit dia tinggalkan. Ini adalah anggota keluarga yang telah mengasihi aku, yang telah menjadi mertuaku. Aku harus menyatakan kasihku kepada anggota keluarga. Aku harus menyatakan kesetiaanku. Dan saudara-saudara, dia tetap mendampingi Naomi sampai pergi ke Bethlehem. Nah saudara, kita mengetahui kisahnya. Dia kemudian berjumpa dengan Boas. Nah saudara, reputasi Rut yang mengasihi Naomi ini terdengar oleh Boas. Ini perempuan yang tidak gampangan. Ini perempuan yang mengasihi mertuanya. Ini perempuan yang peduli. Ini perempuan yang setia. Menikah dengan perempuan semacam ini akan menjadi keluarga yang baik. Lalu dia menikah dan lahirlah Isai yang akan menjadi ayah dari Raja Daud. Puji Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari Rut? Rut adalah pribadi yang setia, mengasihi anggota keluarganya. Saudara-saudara, di dalam Amsal disebutkan perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Saya pernah waktu masa awal-awal pernikahan, saya membaca suatu kalimat yang indah tentang pernikahan. Untuk membangun pernikahan perlu 2 orang bekerja sama. Untuk menghancurkannya perlu salah satu saja. Wah, berarti kalau aku nggak baik-baik menjaga diri, rusak nih pernikahan. Dan kemudian ini juga menjadi inspirasi bagi istri saya. Bagaimana perlu saling menjaga diri supaya tidak satu sama lain hanya karena gara-gara satu orang rusak pernikahan ini. Nah, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Nah, mungkin Anda berpikir, Pak, tadi baca Amsal kok nggak menguraikan Amsal. Nah, saudara, saya akan menjelaskan kenapa saya tidak menguraikan Amsal. Kalau Anda perhatikan, saya akan baca ya beberapa ayat di sana. Saya akan baca secara seksama. Anda bisa perhatikan ayat-ayat tadi. Mulai ayat 13. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ini kalau langsung kita tiru ya. Wah, berarti ibu-ibu harus mencari bulu domba ya. Senang bekerja dengan tangannya. Nah, prinsip apa yang dapat kita ambil ya? Kita lanjutkan dulu. Ia seperti kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun ketika masih gelap, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli ladang sesudah mempertimbangkannya, dan dari hasil tangannya ia membuka kebun anggur. Ia mengikat tangannya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa usahanya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak khawatir akan seisi rumahnya ketika salju turun, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat permadani bagi dirinya, linen halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Ketika duduk bersama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari linen dan menjualnya. Ia menyediakan ikat pinggang kepada pedagang. Kekuatan dan kehormatan menjadi pakaiannya. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Ajaran kasih setia ada di lidahnya. Ia mengawasi segala urusan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Suaminya pun memuji dia. Banyak wanita bertindak dengan cakap. Tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan itu menipu dan kecantikan sia-sia.
Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Saudara-saudara, dulu selama ribuan tahun, suami dan istri itu serumah. Kumpul di rumah dari pagi, siang, malam. Wah, jadi saudara, ini terjadi selama ribuan tahun sampai kira-kira tahun abad 19. Nah, apa yang terjadi di situ? Nah, sebelum saya cerita abad 19, dulu kalau suami ya punya ide atau istri punya keterampilan, misalnya menenun, maka mereka bekerja di rumah. Jadi, urusan privat, urusan bersama, sama-sama di rumah. Bangun pagi, makan, dan seluruhnya bersama. Mengasuh anak bersama-sama. Menyapu rumah, membersihkan rumah bersama-sama. Merapikan rumah bersama-sama. Bahkan tidak heran, suami juga ikut masak di dapur. Nah, ini yang terjadi selama ribuan tahun. Ya, saudara. Begitu kan untuk petani. Jadi suami punya keterampilan apa, istri punya keterampilan apa. Bahkan sampai tahun 1960 ada seorang penulis di Amerika namanya Nancy Pearcey. Dia waktu belanja di toko di Jerman. Masih ada keluarga-keluarga tradisional ini. Jadi dia beli sesuatu, si ibu rumah tangga yang melayani sambil menggendong anak. Dan di situ juga ada suaminya. Masih ada sisa-sisa dari masa lalu. Nah, saudara, ini adalah kesempatan bagi istri maupun suami sama-sama saling bekerja sama, saling membangun, saling berkomunikasi, dan anak juga melihat. Lalu anak mewarisi keterampilan ibunya, mewarisi keterampilan papanya, mewarisi usahanya yang ada di rumah tersebut. Tetapi mulai terjadi peristiwa perubahan luar biasa di dunia. Ketika apa? Ketika terjadi revolusi industri. Nah, saudara, terjadi mekanisme, ditemukan mesin-mesin dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa tahap ya, revolusi industri. Nah, saudara melihat di sana ya. Revolusi industri itu menemukan mesin-mesin dan mesin-mesin produksi, membuat mesin tenun, membuat pekerjaan-pekerjaan dan sebagainya. Lalu kendaraan bisa pergian jauh. Lalu kehidupan yang semula lingkungan di perkebunan, di pertanian, peternakan, tiba-tiba mulai berubah. Orang mulai memikir, oh ya bisa bekerja di sana. Ya jaraknya berapa kilometer. Jarak kilometer bisa pakai mobil, bisa ke sana. Nah saudara, sebelum saya cerita lebih banyak ini kemudian mempengaruhi di Inggris ya. Dan kemudian menyebar ke Eropa di dalam abad-abad selanjutnya. Nah saudara, ciri-ciri dari revolusi industri ini apa? Penggunaan bahan dasar baru termasuk bahan bakar, mesin, batu bara, mesin uap, minyak bumi, kemudian juga alat-alat pemintal, alat tenun, dan kemudian sistem pabrik, pembagian kerja, dan sebagainya. Ini menjadikan orang-orang mulai bekerja di berbagai lokasi yang jauh dari rumah. Jauh dari tempat tinggalnya. Apa yang terjadi? Istri yang dulu mewarisi keterampilan dari pihak suaminya, sekarang sibuk di rumah hanya mengurusi anak-anak dan rumah. Sementara suami pergi ke sana. Suami yang dulu menjadi kepala keluarga, yang harus memimpin setiap saat dengan tanggungan sebagai kepala keluarga, memimpin sebagai imam, mungkin kepala keluarga. Pengaruh revolusi industri menyebabkan waktunya menjadi semakin berkurang. Dan istri harus berkecimpung sendiri, bergulat sendiri dengan apa yang menjadi kesibukan mengurus anak, mengurus segala kesibukan di rumah. Lalu saudara, setelah ini menjadi suatu perjalanan puluhan tahun, ratusan tahun, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah suami ini di pabrik berkompetisi dengan karier, berkompetisi dengan pihak-pihak lain. Dia menjadi pribadi yang kompetitif, menjadi pribadi yang bersaing, kalau perlu menjatuhkan orang lain. Kalau tidak, dia dijatuhkan orang lain. Ini menjadikan dia menjadi pribadi yang lebih keras dibanding yang seharusnya dibanding ratusan tahun sebelumnya. Sehingga pada waktu balik ke rumah, dia pengennya istirahat. Wataknya yang dibentuk oleh situasi pabrik, industri, pekerjaan di tempat lain, menjadikan situasi ini menjadi tidak kondusif. Nah saudara,
Anda bisa bayangkan suami yang biasa kompetisi di luar, biasa marah-marah di luar, biasa bersaing di luar, sekarang bertemu dengan keluarga. Seolah-olah penjaga nilai-nilai dan moral itu hanya pihak ibu-ibu. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu yang memprihatinkan. Apalagi kemudian dengan perjalanan waktu yang saya percepat, itu pihak perempuan lama-lama mulai pikir, suamiku tampil rapi, tampil keren. Aku cuma ngurusi rumah tangga. Nah, di Amerika yang terjadi, saudara, wanita-wanita ibu rumah tangga yang merasa kemudian hanya mengurusi di rumah, lama-lama menjadi jengkel. Saya juga pengen seperti pria. Saya pengen seperti laki-laki. Kenapa hanya laki-laki yang boleh bekerja? Kenapa bukan saya? Maka di Amerika terjadi suatu gerakan yang kemudian saya harus bekerja, soal rumah, soal anak diurus saja oleh negara. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu yang dianggap solusi. Tetapi ini bukanlah solusi. Solusinya bagaimana? Kalau kita melihat kitab Amsal, solusinya tetap pria dan wanita yang jadi sang suami istri tetap harus kembali kepada apa yang diajarkan Alkitab. Yang penting bagaimana mengelola rumah tangga dengan baik, anak tidak terabaikan, sekalipun mereka mulai kesibukan di luar, jangan sampai ada pikiran anak dititipkan lembaga sosial negara dan kita yang penting berkarya, yang wanita menyaingi suami, yang suami tidak peduli anak dan sebagainya. Suami sekalipun berkompetisi di luar, berkarya di luar, harus juga pikirkan bagaimana dia menjadi pemimpin keluarga, menjadi imam. Dan si ibu harus sadar diri bahwa dia mungkin juga karena ketalenta yang Tuhan berikan, dia juga berkarya di luar. Bagaimana dia tetap mengelola rumah ini dengan baik sehingga anak terawat dengan baik. Di dalam kitab Amsal beberapa prinsip masih bisa kita pegang ya. Seperti misalnya istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Pihak pria sekalipun harus bersaing dengan etika-etika di luar yang seperti non-Kristen, harus pikir bagaimana etika Kristen tetap jalan. Pihak wanita sekalipun dia harus menghadapi situasi di rumah yang rumit atau juga dia berkarya di luar, bagaimana dia tetap mengingat Tuhan punya maksud apa sebagai seorang ibu rumah tangga sehingga harus tetap dikerjakan. Saudara-saudara, di dalam kaitan ini ibu rumah tangga menjadi peran yang harus didukung oleh pihak suami. Jangan sampai karena revolusi industri lama-lama suami berpikir, rumah urusanmu, kalau tidak beres kamu harus kejam. Tidak, itu urusan berdua. Solusinya bukanlah menyerahkan pada negara, tetapi bagaimana suami istri itu membagi waktunya dengan baik sehingga rumah tetap terurus dan wanita sebagai ibu rumah tangga tidak terabaikan, apalagi hanya tampil tidak terpedulikan perawatannya dan sebagainya. Pihak suami harus mendukung sehingga wanita tetap terawat dengan baik. Saudara-saudara, inilah yang bisa kita pelajari berkaitan topik tentang seorang ibu. Kiranya ibu yang andal, ibu yang dapat dipercaya menjadi harapan kita dengan contoh-contoh di Alkitab. Mari kita masuk di dalam doa.